Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solihah, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kali ini Pak Guru akan melanjutkan video pembelajaran tentang klasifikasi. Sebelumnya kita belajar tentang sistem klasifikasi. Kali ini Pak Guru lanjutkan yaitu mengenai konsep dasar klasifikasi dan klasifikasi 5 kingdom. Bayangkan tumpukan buku yang berserakan. Kemudian jika seorang memintamu untuk mengambilkan buku dengan judul tertentu, bisakah kamu menemukannya? Pasti sulit. Bagaimana kalau buku itu rapih seperti di perpustakaan? Pasti lebih mudah kan mencari buku yang diinginkan karena sudah tertata rapi di rak-rak dengan kode-kode tertentu, ya akan lebih mudah untuk mencari bukunya. Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti apa materi klasifikasi makhluk hidup? Simak video pembelajaran ini sampai selesai. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua mendeskripsikan ciri makhluk hidup. Yang ketiga mengetahui hubungan kekerabatan. Dan terakhir memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup antara lain yang pertama persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ dalam tubuh atau anatomi. Dan yang terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidup. Tahu kan anak? Siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Beliau adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Ilmu tentang klasifikasi dinamakan taksonomi. Dan setiap tingkatan-tingkatan dari klasifikasi disebut dengan takson. Berikut adalah urutan takson atau tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Dan untuk tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Jadi perbedaan antara takson hewan dan takson tumbuhan hanya terletak pada tingkatan yang kedua. Jika pada takson hewan disebut phylum, sedangkan pada takson tumbuhan dinamakan divisi. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, tetapi persamaan ciri yang dimiliki semakin sedikit. Sebaliknya, semakin ke bawah persamaan cirinya semakin banyak, tetapi jumlahnya semakin
sedikit. Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom. Artinya pengkelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kerajaan ini termasuk makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop, misalnya bakteri dan juga ganggang hijau atau biru. Cirinya bersifat prokariotik atau tidak punya membran inti sel, dan yang kedua bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Kingdom yang kedua adalah Protista. Cirinya sudah bersifat eukariotik atau punya membran inti sel. Ada yang masih uniseluler atau bersel tunggal, dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Nah, untuk Protista dibagi menjadi 3 macam. Ada Protista yang mirip hewan, misalnya protozoa. Protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok ganggang atau alga. Dan ada Protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau yang sering kita sebut sehari-hari dengan nama jamur. Cirinya yang pertama eukariotik, yang kedua tubuhnya bersifat uniseluler, dan ada juga yang multiseluler. Selanjutnya tubuhnya terdiri dari hifa yang berupa benang. Dan satu lagi heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kingdom yang keempat adalah Plantae atau yang berkaitan dengan tumbuhan. Yang pertama bersifat eukariotik, kemudian multiseluler, dan autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari kingdom Plantae yang pertama adalah lumut atau biasa disebut dengan Bryophyta. Lumut termasuk dalam tumbuhan Talophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Akarnya masih berupa akar semu atau rhizoid dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari Plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ini bukan paku bangunan loh, ini nama tanaman. Nah, untuk paku memiliki ciri pertama Formophyta karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berupa serabut, reproduksinya menggunakan spora, dan daun mudanya menggulung. Selain tumbuhan lumut dan paku, pada kingdom Plantae juga terdapat tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada spermatophyta terbagi menjadi 2 jenis. Ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, dan ada lagi Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara Gymnospermae dan Angiospermae terdapat pada tabel berikut. Ini adalah contoh-contoh tanaman berbiji terbuka atau Gymnospermae. Untuk jenis tanaman Angiospermae atau berbiji tertutup terbagi lagi menjadi 2 macam. Ada monokotil dan ada dikotil. Perbedaannya terletak pada biji, akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu Animalia. Sesuai dengan asal katanya, yaitu animal, artinya binatang atau hewan.
Nah, kelompok Animalia termasuk ke dalam kelompok binatang yang cirinya pertama bersifat eukariotik, kemudian yang kedua multiseluler, dan yang ketiga heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Pada kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua, yaitu invertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang, dan satu lagi vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain yang pertama Porifera atau yang tubuhnya berpori-pori. Ya, kalau kita untuk memudahkan ingat seperti tokoh kartun SpongeBob, tokoh hewan ini diambil dari hewan Porifera. Yang kedua Coelenterata atau hewan rongga, contohnya ubur-ubur dan juga hidra. Yang ketiga Platyhelminthes atau cacing pipih, disebut pipih karena tubuhnya gepeng dan tipis, contohnya cacing planaria dan cacing pita. Yang keempat Nemathelminthes atau cacing gilik. Cacing ini banyak bersifat parasit pada tubuh makhluk hidup, contohnya cacing perut dan cacing tambang. Yang kelima Annelida atau cacing gelang, misalnya cacing tanah dan lintah. Yang keenam Molluska atau hewan bertubuh lunak, misalnya siput, kerang, cumi, ataupun gurita. Yang ketujuh Arthropoda atau hewan berbuku-buku, misalnya kelompok serangga, laba-laba, kepiting, kaki seribu, atau kelabang. Dan yang terakhir adalah kelompok Echinodermata atau hewan berkulit duri, misalnya bintang laut, ripang, dan juga landak laut. Kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, antara lain Pisces, misalnya ikan. Yang kedua amfibi, katak, dan juga salamander. Yang ketiga kelompok reptil seperti ular, buaya, komodo, cicak, dan lain-lain. Yang keempat kelompok aves, misalnya ayam, bebek, burung, dan unggas-unggas yang lain. Kelompok yang kelima adalah mamalia. Ada lumba-lumba, kanguru, harimau, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya, termasuk juga manusia. Itulah tadi materi konsep klasifikasi makhluk hidup. Semoga kalian dapat memahami dan semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan barokah. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.